Shalom semua, adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Bertemu kita kembali di hari ini. Kita mau sama-sama memulai ibadah kita. Kita nyanyikan satu lagu, Saat Kami Berkumpul, Rohmu Bekerja. Betul adik-adik, saat kita berkumpul, ada Roh Kudus, dan kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuliakan nama Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ingat akan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Saat kami berkumpul, Rohmu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat Tuhan, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya, saat kami berkumpul. Saat kami berkumpul, Rohmu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami bersyukur kami boleh datang kembali kepadamu. Kami boleh merasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam setiap hari kami. Saat ini kami mau mulai memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir dan Tuhan bisa bersama-sama kami. Kami mau bersuka cita, mau memuji, menyembah nama Tuhan. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau menyambut pujian kita yang pertama. Kita katakan, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Benar-benar ya, kita mau merasakan kita senang, kita bersuka cita, dan kita mau tunjukkan dalam nyanyian pujian kepada Tuhan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
kita sambung pujian kita yang berikutnya adalah kita katakan it's a great thing to praise the Lord, kemudian to love the Lord, dan to serve the Lord. Betapa luar biasa kalau kita bisa melayani Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, dan kita bisa mengasihi Tuhan, dan kita mau berjalan dalam terang dalam Tuhan. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Kita ulangin lagi, kata-katanya kita ganti. It's a great thing to love the Lord. Ulangin lagi ya. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to serve the Lord. 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 Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Walking in the light of God. Walking in the light of God. Adik-adik silakan duduk. Saat ini kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini bisa membuat kita tumbuh subur dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu ini. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Berjumpa lagi sama Kak Deni. Hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini kakak mau bercerita mengenai Nabi Samuel mengurapi seorang anak Isai. Nah, adik-adik tahu nggak? Anak Isai itu ada 8 orang. Ya, ada 8 orang. Nah, tetapi dari ke-8 orang itu, siapakah anak Isai, anak bapak Isai yang diurapi oleh Nabi Samuel? Nah, kita mau belajar
pada hari ini dari 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Nah, adik-adik simak ya ceritanya sampai selesai ya. Kalau adik-adik tidak simak ceritanya dengan baik-baik, nanti adik-adik tidak tahu siapa sih anak Isai yang diurapi oleh Nabi Samuel. Nah, adik-adik, pada suatu hari ya, Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk pergi mengurapi seorang anak Isai untuk menjadi raja yang kedua. Nah, jadi Tuhan memerintahkan Nabi Samuel ya. Tuhan berfirman, "Samuel, aku mengutus engkau untuk pergi mengurapi salah satu dari anak Isai." Ya, kemana Nabi Samuel pergi? Ya, Tuhan berfirman, "Pergilah ke kota yang bernama bernama Betlehem." Terus Nabi Samuel pergi ke sana dan Nabi Samuel mempersembahkan korban untuk Tuhan. Ya, nah ketika Nabi Samuel mempersembahkan korban untuk Tuhan, Nabi Samuel juga mengajak seorang bapak yang bernama Isai beserta dengan 7 orang anaknya. Ya, nah setelah mempersembahkan korban itu kepada Tuhan, lalu anak-anak bapak Isai ya diperkenalkan kepada Nabi Samuel. Ya, yang pertama yang bernama Eliab. Bapak Eliab lewat. Nabi Samuel bilang, badannya besar, tinggi. Ya, apakah ini yang akan dipilih oleh Tuhan untuk diurapi? Ternyata Tuhan berfirman, Nabi Samuel, ya, Samuel bukan dia yang aku pilih. Ya, lewat, tidak jadi diurapi sama Nabi Samuel. Lalu datanglah anaknya yang kedua, anak bapak Isai yang kedua, lewat di depan Samuel. Badannya juga besar, tinggi. Namanya yang pertama namanya Eliab, yang kedua namanya Abinadab, ya. Yang kedua namanya Abinadab, ya. Terus dia lewat, ternyata Abinadab pun juga bukan pilihan Tuhan, sekalipun badannya besar. Terus yang ketiga lewat, namanya Syama. Dia pun juga tidak dipilih oleh Tuhan. Dan anaknya yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, tidak ada satupun dari anak bapak Isai yang 7 orang ini dipilih oleh Tuhan untuk diurapi bapak Samuel. Aduh, gimana ya? Kok nggak ada satupun dari ke-7 anak bapak Isai ini yang dipilih oleh Tuhan? Lalu Nabi Samuel bertanya kepada bapak Isai, "Bapak Isai, sini. Apakah masih ada anakmu yang lain selain 7 orang ini?" Bapak Isai bilang, "Oh iya, masih ada satu lagi anak saya. Dia yang paling kecil. Tapi dia lagi mengembalakan kambing domba. Terus, dia nggak datang ke sini ya?" "Iya." Terus akhirnya Nabi Samuel bilang, "Suruh orang panggil, datang ke sini." Akhirnya Bapak Isai menyuruh orang memanggil anaknya yang bungsu itu untuk datang. Datang anak si bungsu itu datang, cukup. Dia datang. Badannya masih kecil, ya. Matanya indah, ya. Anaknya bagus sekali. Dan ketika Nabi Samuel melihat dia, ini anak indah sekali matanya, ya, elok sekali rupanya. Dan Tuhan berfirman, "Samuel, bangunlah, urapilah dia, sebab dialah yang aku pilih." Samuel langsung mengambil tanduk, ya, tabung tanduk yang ada isi minyak itu, ya, lalu mengurapi si anak kecil ini, ya. Setelah diurapi oleh Nabi Samuel, maka firman Tuhan berkata, mulai saat ini dan sampai seterusnya, Roh Tuhan akan menyertai dia. Luar biasa sekali.
anak kecil yang dipakai oleh Tuhan, anak kecil yang dipilih oleh Tuhan dan diurapi, ya, akan menjadi seorang raja. Sekalipun dia masih kecil, tetapi Tuhan mau pilih dia menjadi alat Tuhan. Ya, nah setelah mengurapi anak Isai yang paling kecil ini, akhirnya Nabi Samuel akan melanjutkan perjalanannya, ya, dan akhirnya Nabi Samuel pergi meninggalkan Bethlehem, ya. Nabi Samuel berkata kepada Bapak Isai dan yang lainnya, ya, dia akan pergi, ya, dan Tuhan berfirman kepada Bapak Nabi Samuel ini untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Rama, ya. Nah, adik-adik, siapakah anak kecil yang diurapi oleh Nabi Samuel tadi? Anak Isai yang paling kecil tadi namanya siapa? Hah? Ada yang tahu namanya siapa? Eliab? Oh, bukan. Eliab bukan yang dipilih tadi, ya. Abinadab. Oh, Abinadab juga bukan, ya. Tuhan tidak memilih Abinadab. Siapa? Sama. Oh, dia juga tidak dipilih oleh Tuhan. Tetapi yang paling kecil, yang paling bontot, siapa namanya? Ada yang tahu? Raja Israel yang diurapi oleh Nabi Samuel untuk menggantikan Raja Saul nantinya? Ya, namanya adalah Daud. Sekalipun dia masih kecil, tetapi Tuhan mau pilih dia menjadi raja, ya. Nah, menggantikan Saul pada suatu saat nanti. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar, ya. Sekalipun adik-adik masih kecil, ya, sekalipun adik-adik masih sekolah, tetapi ingat, ya, Tuhan berfirman bahwa ketika Tuhan memilih kita, Dia tidak melihat badan kita yang besar seperti Eliab, seperti Abinadab, tidak. Tetapi Tuhan berfirman apa? Aku melihat hati, ya. Jadi kalau adik-adik sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, adik-adik sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan bisa pakai adik-adik menjadi alat Tuhan. Tuhan bisa dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya Tuhan, sekalipun adik-adik masih kecil, ya. Karena apa? Karena setiap hidup kita ini adalah kepunyaannya Tuhan. Setiap hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Sekalipun adik-adik masih kecil, jangan putus asa, jangan takut, ya. Karena Tuhan juga bisa pakai adik-adik untuk menjadi alatnya, ya, menjadi alatnya Tuhan. Siapa yang mau menjadi alatnya Tuhan? Siapa adik-adik yang mau menjadi alatnya Tuhan? Iya, setiap kita mau dipakai menjadi alatnya Tuhan. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini, ya. Kita belajar dari seorang anak Bapak Isai yang diurapi oleh Samuel. Siapa namanya tadi? Iya, namanya Daud. Sekalipun dia masih kecil, tetapi dia mau dipakai oleh Tuhan. Nah, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita, ya. Ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-36, ya. Roma 11 ayatnya yang ke-36. Dan kalau adik-adik mau lihat tadi cerita tentang Daud yang diurapi ini, ya, nanti adik-adik bisa baca, ya. Kak Denny tadi udah kasih tahu di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13, ya. Jangan lupa, ya. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita, ya. Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-36, ya. Ayatnya berbunyi demikian, ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, ya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, ya, Roma pasal 11 ayatnya yang ke-36. Begini bunyi firman Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan
sampai selama-lamanya. Roma 11 ayatnya yang ke-36. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, karena Tuhan juga mau pakai kita menjadi alat di tangan Tuhan. Seperti Daud yang diurapi oleh Nabi Samuel. Nah, mari kita berdoa adik-adik. Lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan memilih kami bukan karena besarnya badan kami, bukan karena hebatnya kami, tetapi Tuhan melihat hati kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Engkau juga pakai setiap kami anak-anak sekolah minggu, sekalipun kami kecil, kami percaya Tuhan bisa pakai kami menjadi alat Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup kami adalah diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memberikan persembahan, kiranya Tuhan yang menerimanya dan Tuhan memakai dan Tuhan memberkati untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Nah, kita mau nyanyikan kembali lagu yang tadi, di sini senang, di sana senang. Juga nanti kalau kalian bisa menitipkan uang persembahan kepada papa mama kalian, dan papa mama kalian bisa mentransfernya ke gereja. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Adik-adik untuk persembahannya. Dan sebelum kita menutup ibadah hari ini, 2 hari lalu ada teman kita yang berulang tahun. Kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Danika. Kiranya Tuhan Yesus memberkati menjadi anak yang sehat, yang taat pada orang tua. Saat ini kita mau menutup ibadah kita. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan, atas ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus, ajari kami untuk bisa taat kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Berkatilah kami sejak masih kecil ini, kami mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Waktu kami, tenaga kami untuk Tuhan. Berkati kami apapun yang kami kerjakan bisa berhasil dan menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah
papa mama, kakak adik, saudara-saudara kami. Dan Tuhan yang lindungi kami dan jaga kesehatan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali untuk beribadah bersama-sama minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat siang. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.